kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMK 4 Timbrang, yang kami hormati para CGP Angkatan 6 Kabupaten Timbrang, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku yang kami banggakan. Nasi ketan ditambah lagi, jadikan tape buat nostalgia. Izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama-sama berbahagia, marilah kita membuka acara
diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pindrang dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan sepatah kata sekaligus membuka diseminasi budaya positif oleh Bapak Arman SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pindrang. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Guru Penggerak Angkatan pertama, yaitu Pak Rais SD. Yang saya hormati calon Guru Penggerak Angkatan ke-6. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan siswa-siswi yang hadir yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mohonlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk hadir di acara kita ini. Lalu kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai saudara kita dan rahmatan lil alamin. Hari ini ya, bagi guru calon penggerak dan Bapak Ibu yang sempat hadir, selamat datang di sekolah kami.
SMK Negeri 4 Pindrang sebagai sekolah APK pusat keunggulan yang sudah 2 tahun berjalan, yang selama ini selalu diadakan lulus, yang sepertinya hari ini kelihatannya ada di jalan lagi mungkin karena berhubung terlalu sibuk, akhirnya banyak guru-guru yang sakit. Ada beberapa yang sakit karena terlalu sibuk mengurus urusan mereka. Selanjutnya sebentar ini ada pembahasan dimensionasi budaya positif. Jadi ada materi yang akan menyampaikan, jadi belajarnya tentang apa itu budaya positif. Jadi saya minta peserta dan siswa menyimak baik-baik supaya ada yang bisa kita dapat, salah bisa diaplikasikan di orang lain. Ya. Jadi hari ini mungkin tidak akan saya perpanjang karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Sekarang sudah jam berapa? Jadi kami di sini hanya sebagai tamu, seharusnya kami di sini sudah mendengar bagaimana materi memaparkan apa yang disampaikan. Jadi kami akan tetap tadi sama Bapak Ibu di belakang untuk melihat ya berbagi pengalaman tentang guru penggerak yang bertanya kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi. Para guru penggerak, selamat datang di sekolah kami. Ya. Inilah sekolah kami yang sementara dalam binaan kami, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Ya. Nah, inilah jalan kami. Jadi mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, yang mohon dimaafkan. Selanjutnya kami sebagai tuan rumah pertemuan hari ini hanya bisa membantu bagaimana maksimal kami supaya kegiatan ini bisa berjalan baik dan lancar. Jadi kami akan tetap selalu sampai di sini. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru di teman kami yang ada di tempat ini yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan dimensi budaya positif hari ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak bisa terlalu lama-lama karena kalau saya akan bicara masih banyak materi yang akan disampaikan, mungkin akan meninggal waktu. Jadi hari ini saya buka kegiatan dimensi budaya positif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama-sama berbahagia, demikianlah sepatah kata sekaligus acara ini dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pindrang. Sekali lagi beri aplaus buat Bapak Arman SPD. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan materi, kita akan memperkenalkan dulu siapa-siapa calon guru penggerak di angkatan 6 ini yang akan melakukan aksi nyatanya. Perkenalkan, kami ada pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Rais SPD. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Silakan berdiri Pak supaya teman-teman sudah bersama kita. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Sainuddin SS MPD, merupakan narasumber calon guru penggerak, dan ada Ibu Suryanti Sanusi SE. Silakan ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Haryanti SPD. Selanjutnya ada Ibu Sri Indrianti SPD GR. Ya. Selanjutnya Bapak Ardi Lukman Wibowo SPD. Selanjutnya Ibu Nur Mukmina
Selanjutnya Ibu Sumarti SPD. Selanjutnya saya sendiri Tangge M. Said SPD. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita tepuk tangan dulu yang meriah. Iya, sebetulnya tepuk tangan itu ada dulu Bapak Ibu. Ada seperti ini. Ada seperti ini. Kita mulai dulu yang ini. Yang kedua. Oke, terima kasih. Yang mana sebetulnya yang lebih keras? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena yang pertama tadi rendah, dia belum menyatukan kita. Tepuk tangan yang kedua, dia akan menyatukan kita. Persatuan dan kesatuan kita hari ini kita menyatukan. Cara bergerak dengan teman-teman yang dulu akan kami berikan sedikit ilmu tentang apa itu budaya positif, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan konsekuensinya. Kita sambut Bapak. Oh iya. Ya, kita sambut pemateri selanjutnya yaitu Ibu Sumarni SPD. Sekali lagi aplaus dulu buat Ibu Sumarni. Ya, silakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bahaskan pada hari ini, saya dulu mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah sore ya, jadi selamat sore Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru pada hari ini dalam kegiatan pembahasan tentang budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada yang terhormat Bapak UPD SMK 4 Kabupaten Tuban, beserta Bapak Presiden kami Pak Raul. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan suatu kegiatan pembahasan tentang masalah teori motivasi perilaku manusia berbentuk suatu hubungan. Jadi, menurut Ian Watson, ada 3 motivasi perilaku manusia yang diterapkan
bahwa ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu suatu pertanyaan menurut Jangerson. Dan sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak sepenuhnya kebutuhan mereka. Bila tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, serta motivasi ini bersifat eksternal. Langkah ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagaimana tadi diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang dari materi disiplin positif. Jadi di sini menerapkan suatu orang yang berkualifikasi akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini materi pengitasan terbalik-baliknya dari motivasi dan pikiran kali ini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai mereka yang dia yakini dan dia hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dari tiga tadi langkah menurut Jangerson adalah sebelum kita melakukan hukuman atau konsekuensinya, kita perlu mengetahui hukuman berbentuk bagaimanakah itu. Jadi di sini hukuman itu dalam menjalankan peraturan apapun, kayak di kelas atau di sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk suatu hukuman atau berkonsekuensi. Dalam modul ini akan kita perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Sebagaimana tadi dibawakan oleh rekan kami tentang masalah disiplin positif. Oke, jadi hukuman di sini bersifat tidak terencana, tapi bersifat dengan tiba-tiba. Ana dan Nurmi tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu hanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan antara rekan guru. Jadi pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman ini harusnya diberikan bersifat fisik maupun psikis. Murid dan anak bisa adalah suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi pertanyaan pemantik dari materi saya libatkan ini yaitu kita di sini mengangkat suatu kasus permasalahan, yaitu kita kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut
menyimpang dan menjadi duduk dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas menunjukkan ujung hidungnya. Jadi kasus saya angkat di sini adalah ada pertanyaan 2 nomor. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini akan menjawab sesuai pendapat apakah setuju atau tidak. Jadi pertanyaan pertama di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA dan mengapa dilakukan tindakan tersebut pada Pak Seno? Kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa terjadi masalah tersebut? Jadi di sini Bapak Ibu guru jawabannya bisa kita tulis di sebuah kertas ya, kalau kita cari di salah satu di mana materi yang saya tadi paparkan. Jawabannya bisa kita tempel di situ. Silakan Ibu Bapak Ibu menjawab pertanyaan tematiknya tadi dari materi saya paparkan. Waktunya juga saya kasih 3 menit. Oke, Bapak Ibu, di sini kan motivasi ada 2 materi, yaitu hukuman dan konsekuensinya. Rekan saya atas nama Pak Seno akan memaparkan tentang masalah konsekuensinya. Beliau saya persilakan sambil menjawab tadi pertanyaan saya yang dari 2 nomor. Beliau saya persilakan dengan hormat. Kalau beliau hadapi kembali lagi pertanyaan romantiknya masalah hukuman. Oke, pertanyaan di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap siswa yang bernama IPA dan mengapa tindakan tersebut dilakukan oleh Pak Seno? Kedua, bagaimana menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap siswa IPA yang bernama IPA? Apakah sebuah hukuman atau konsekuensinya dan mengapa? Jadi kita memperhatikan kasus yang tadi saya angkat. Apakah bagaimana tindakan Pak Seno pada siswa tersebut? Apakah termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi saja yang diterapkan dalam kasus tersebut? Bagaimana Bapak Ibu sudah memahami dari kasus yang tadi? Bukan. Bapak Ibu bisa bertanya. Sahabat ada belum memahami di situ kasus yang saya angkat di sini. Oke, selanjutnya rekan kami dari Bapak Pasrabudi. Terima kasih Bu Sumarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati,
istimewa Bapak Kepala Sekolah, Bapak PP kami, Pak Rais. Kami mohon izin Pak untuk berbagi dengan teman-teman. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Zainuddin. Sehari-hari saya berdinas di SMP Negeri 4 Matiro Songkot. Terus terang saya pertama kali diangkat kaki di SMK 4 ini, baru tahu SMK 4. Saya asli Pindrang, tetapi saya kembali ke sini baru 1 tahun lebih. Saya PNS di Palu selama kurang lebih 15 tahun. Jadi pengabdian saya itu lebih banyak di Palu sebetulnya dibanding di Pindrang. Tapi kalau lahirnya saya lahir di Kalia. Mungkin ada Bapak Ibu tahu desa Kalia di Duamban Wasana di bawah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebentar berbagi mengenai judul kami sebetulnya itu teori motivasi, penghargaan dan konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, ini ada tiga pokok bahasan besar, tetapi nanti akan dibagi-bagi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Sumarni tentang hukum dan konsekuensi. Nanti ada sedikit game kecil saya berikan kepada Bapak Ibu untuk membedakan hukuman itu apa sih bedanya dengan konsekuensi. Nanti bisa kita lihat. Bapak Ibu yang saya hormati, fokus saya lebih kepada penghargaan. Tadi yang di sebelah yang bukan di betul kan ya. Di PDF yang PDF kan yang teori motivasi dan sudah terbuka. Ya, tapi iya. Bisa ke atas dulu sedikit. Lagi. Oke. Saya ingin makasih banyak Pak Rais. Saya ingin Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berkomentar dengan ini. Sepakatkah Bapak Ibu bahwa penghargaan itu adalah hukuman atau dihukum oleh penghargaan? Mungkin ada satu orang yang bisa mewakili teman-teman yang bisa berpendapat. Mungkin bisa jadi beda pendapat atau mungkin bisa sama pendapatnya. Betulkah hukuman itu atau penghargaan itu adalah hukuman? Tentu kita semua pernah mendapat penghargaan atau mungkin kita juga sering memberikan penghargaan kepada anak kita. Nah, sementara ada pernyataan bahwa ternyata penghargaan itu adalah hukuman. Setujukah kita dengan ini Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Silakan. Ibu bisa? Ibu dan waktu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawati dari IPTS Negeri Pindrang. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita dihukum oleh penghargaan? Kalau saya melihat ini, bisa saja orang yang dihukum itu malah mengoreksi dirinya lebih baik lagi karena penghargaan itu. Saya dihukum, tapi dikasih penghargaan. Kalau di Indonesia itu sudah marak terjadi Pak, justru diangkat sebagai duta malah. Ya, seperti itu. Biasanya dia pelanggar hukum, tapi malah diangkat menjadi duta. Itu sudah realistis di negara kita, sudah ada terjadi seperti itu, dihukum oleh penghargaan. Tapi kalau di sekolah ya mungkin bisa dibalik juga. Yang tadinya dihukum fisik dikasih penghargaan supaya bisa lebih memotivasi dirinya atau mengoreksi dirinya lebih baik lagi. Sekiranya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Mawati, kita berikan aplaus ya beliau Ibu dan Mawati. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Berarti Ibu dan Mawati bisa kita sebutkan tadi sepakat dengan ini ya.
Jadi saya tadinya ketika menerima materi ini, nanti lama-lama itu di akhir-akhir baru saya sadari, betulkah ini penghargaan itu hukuman? Saya kebetulan disiplin ilmu sosial, disiplin saya ilmu sosial. Salah satu yang kita pelajari di ilmu sosial itu adalah bahwa manusia itu kodratnya adalah ingin dihargai, ingin dihargai. Tidak ada manusia yang tidak ingin dihargai. Kenapa tiba-tiba ada statement penghargaan itu adalah hukuman? Itu yang saya tanda tanya. Tapi setelah baca lagi, ternyata memang ada sesuatu yang seperti itu sampaikan tadi. Jadi kadang-kadang penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi anak. Contoh, saya tidak tahu ada, bisa ke bawah barangkali itu sudah. Iya, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini hasil temuan dari ke atas tadi. Ya, oke. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, hanya penghargaan ini istilahnya ekstrinsik dari luar, bukan intrinsik, tidak muncul dari dalam, dia munculnya dari luar. Sehingga menurut ahli ini itu efeknya hanya akan jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sederhananya barangkali begini Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan anak-anak, kadang-kadang yang dilihat anak-anak itu penghargaannya, yang ingin dicapai penghargaannya. Dia kecil, misalnya ketika dia menjawab benar kita kasih gula-gula, kan biasanya kan begitu, atau dikasih IPK, dikasih bintang. Nah, yang jadi tujuannya itu adalah bintang itu, gula-gula itu, atau apapun itu yang menjadi penghargaan. Dia tidak menghargai lagi usahanya untuk mencapai bintang itu. Padahal kan yang ingin kita capai, nilai intrinsiknya itu adalah ketika dia menghargai dirinya untuk mencapai sesuatu itu. Itu yang jauh lebih penting. Nah, itu salah satu esensi mengapa ahli ini menyatakan bahwa penghargaan itu merupakan hukuman. Bapak Ibu, materi ini cukup panjang sebetulnya, mengingat waktu kita. Saya hanya ingin memberikan ada lembaran saya. Ini ada dibagi 5 kelompok, 4 kelompok. Oh iya, 4 kelompok saja. Iya, 4 kelompok saja. Iya, satu kelompok semuanya. Iya, satu. Ini yang tadi pertanyaan pertama dari Bu Sumardi bisa juga ditempel di situ. Iya. Kemudian arahannya untuk kertas yang panjang-panjang itu, di situ ada pernyataan, ada statement. Tinggal Bapak Ibu tempelkan itu hukuman atau konsekuensi. Dari sekian kertas itu berapa yang masuk hukuman, berapa yang masuk konsekuensi. Silakan ditempel sesuai dengan kolomnya. Ya, bisa pakai lem, bisa double flip.
Nah, silakan dibaca dulu pernyataannya. Setelah itu ditempelkan sesuai kolomnya, kira-kira di mana yang tepatnya. Itu konsekuensi atau hukuman. Sepertinya sudah tidak di sekolahnya itu. Bisa ya? Kalau masalah jauh boleh karena ada guru BK-nya di sana. Wah, itu ini sedikit takutannya dulu. Cepat juga selesai ya? Cepat juga selesai, tinggal lagi. Iya. Sambil bekerja Bapak Ibu, saya minta satu, yang cepat selesai, saya beri kesempatan untuk presentasi. Kehormatan itu yang paling cepat selesai. Iya, satu. Iya. Ada yang sudah selesai? Wah, ini ternyata yang lebih. Luar biasa, kita berikan aplaus selesai Bapak Ibu. Orang tua itu meskipun bertiga, tapi ternyata mereka luar biasa. Silakan kalau boleh diteruskan. Saya persilakan kepada wakil dari anggotanya Ibu Dana. Iya, gantian lagi. Iya. Sudah selesai? Sudah selesai juga? Oh iya. Sudah. Selesai. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Selesai tidak selesai dikumpul. Iya, kita menyesuaikan. Iya, baik Bapak Ibu, saya mohon perhatiannya sebentar. Kita lihat dulu pekerjaan teman kita yang selesai pertama. Kalau ada perbedaan silakan ditanggapi. Kalaupun sama mungkin ada masukan juga.
Kepada kelompoknya Ibu Darmawati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMP 7, di sini kami mengelompokkan teori motivasi hukuman, yaitu hukuman atau konsekuensi. Jadi yang termasuk hukuman yaitu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Kemudian konsekuensi terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk pindah 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kemudian yang ketiga, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian yang keempat, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjas. Kemudian yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Ada sedikit tambahan, kami mengkategorikan hanya 4 yang masuk dalam kategori hukuman karena kami berpikir bahwa yang kami angkat sebagai kategori hukuman itu secara psikis dia berdampak panjang pada memori anak-anak atau siswa. Dia akan ingat sampai yang hukum mati. Pernah dihukum seberat itu oleh gurunya, dan yang konsekuensi saya kira hanya dengan saja, wajar saja. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus Bapak Ibu kepada kelompok teman-teman dari SMP 7, luar biasa. Satu barangkali mengingat waktu Bapak Ibu, saya minta satu tanggapan. Adakah yang berbeda dengan yang disampaikan oleh teman SMP 7? Ada yang berbeda? Atau sama semua? Tidak. Ada yang berbeda, ya, silakan. Perbedaannya di mana? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Ramadhani, bisa dipanggil Alma, perwakilan dari UPT SD Negeri 8 Pinrang. Jadi perbedaannya itu yang berada di hukuman adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jadi tanggapan saya di sini, ketika murid bertelanjang kaki sepanjang hari itu pasti tidak mungkin, karena masa anak-anak disuruh bertelanjang kaki tanpa menggunakan alas kaki sepanjang hari di sekolah. Jadi itu masuk di hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dengan ibu saya tadi. Akma, Alma. Oh, Ibu Alma. Berikan aplaus dong untuk Ibu Alma. Luar biasa. Jadi ada satu yang berbeda. Kalau ke sana kayaknya ada yang berbeda juga. Tapi Bapak Ibu mengingat waktu kami, jadi saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi betul.
Jadi bertelanjang kaki itu bukan konsekuensi. Iya, dia adalah hukuman. Yang lain mungkin sama ya, sependapat ya. Yang kelompok belakang yang ada teman-teman sama ya, sama tuh ya, Bu, sama. Oke. Jadi jawaban dari kelompok SMP 7 tadi hanya satu sebetulnya yang memang kurang tepat. Sudah ditempatkan oleh kelompok teman-teman dari SD. Saya ingin berikan penguatan mungkin setengah menit Bapak Ibu. Jadi hukuman itu salah satu ciri-cirinya adalah biasanya diberikan tanpa ada kesepakatan dari awal. Ya, tidak ada kesepakatan dari awal. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kayak begitu tadi, datang terlambat atau dia datang terlambat, suruh buka sepatu. Kalau tidak usah pakai sepatu selama 1 hari. Karena kita harapkan kan efek jerahnya supaya kalau jangan terlambat, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah apa yang dia lakukan tentu memiliki dampak atau konsekuensi dan harus mempertanggungjawabkan. Nah, itu konsekuensi. Jadi biasanya juga meskipun kadang-kadang konsekuensi ini juga sebetulnya kadang-kadang tidak ada ininya, tetapi nanti mengenai apa lagi namanya peraturan kelas atau lagi keyakinan kelas akan dibahas lebih lanjut untuk memperkuat ini Bapak Ibu. Tetapi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kadang-kadang kita sebagai guru yang banyak itu justru menghukum. Tidak kita mengajarkan bagaimana anak-anak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Jadi dengan ini Bapak Ibu bukan berarti bahwa kita tidak kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar. Saya ketika menjawab ini di LMS malah lebih banyak yang salah sesungguhnya. Iya. Karena memang ini sesuatu yang mungkin kita anggap biasa, tetapi ternyata selama ini kita salah dalam mengambil tindakan ketika ada anak kita yang melakukan pelanggaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat merasa terhormat, sangat bahagia mendapat sambutan yang sangat baik dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya dapat teman yang orang Pali juga di belakang. Terima kasih Bu. Tadi ada saudara saya dari Pali juga di sini. Menutup presentasi saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan bisa kita jalin kerjasama lagi dengan teman-teman, bukan hanya saya, ada guru-guru penggerak yang lain. Terima kasih. Bila itu kembali dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Zainuddin. Ya, sekali lagi aplaus dulu buat kita semua. Iya, jadi tadi kita sudah bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Telah dikatakan bahwa hukuman itu ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Jadi biasa itu ada siswa tak datang terlambat, langsung dibilang, apa yang mau dihukumkan ini? Buka sepatu atau kesuruh menyanyi. Nah, itu adalah hukuman. Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa kau terlambat harus seperti ini. Jadi dari pikiran tak saja. Jadi konsekuensi itu harus ada kesepakatan. Teman mohon maaf. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kita pada hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sesi foto bersama dulu dengan CGP dan peserta. Tapi Bapak Ibu silakan ke depan, kita akan berfoto bersama.
rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil